Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Dafa Farasya Putra dengan NIM 169250222. Hari ini akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah tentang analisis pengaruh suhu permukaan aspal terhadap tingkat kawasan ban sepeda motor di ruas Jalan ITB Jatinangor. Sebagai bentuk tugas UAS, mata kuliah TTKI. Jadi em, di sini judulnya analisis pengaruh suhu permukaan aspal terhadap tingkat kawasan ban sepeda motor di ruas jalan ITB Jatinangor dengan dosen pembimbing Ibu Yani Suryani, mata kuliahnya TTKI kelas 29 tahun 2025. Eh Pendahuluannya, suhu aspal di iklim tropis berfluktuasi akibat radiasi matahari dan aktivitas lalu lintas. Lalu menganalisis pengaruh suhu permukaan aspal terhadap kawasan ban motor di ITB Jatinangor. Observasi lapangan, pengukuran suhu dengan termogan, analisis kausan ban berdasarkan kedalaman alur tapak. Suhu aspal siang hari mencapai 42,7 derajat sampai 48,5 derajat Celcius, menyebabkan kawasan ban lebih cepat dibanding pagi atau sore yang hanya 30 sampai 34 derajat Celcius. Suhu aspal yang berpengaruh signifikan terhadap kawasan ban. Semakin tinggi suhu, semakin cepat kawasannya. Pendahuluan terlebih dahulu. Jadi latar belakang mengapa membuat makalah ini, jalan aspal di ITB Jatinangor yang menyerap panas, suhu meningkat signifikan di siang hari. Lalu ban motor yang sensitif terhadap suhu. Jadi ketika suhunya makin tinggi, karetnya makin lunak, sehingga keausannya semakin meningkat. Lalu perumusan masalahnya yaitu bagaimana sih kondisi suhu permukaan aspal di ITB Jatinangor, lalu bagaimana tingkat kawasan ban di lokasi tersebut, dan bagaimana pengaruh suhu aspal terhadap kawasan ban. Tujuan penelitiannya itu mengukur variasi suhu aspal, lalu menganalisis tingkat kawasan ban, dan mengidentifikasi kehubungan suhu aspal dengan keausan ban. Dan juga hipotesisnya yaitu semakin tinggi suhu permukaan aspal, semakin cepat laju ke ausan ban sepeda motor. Suhu tinggi menyebabkan pelunakan material karet dan menurunkan daya cengkram. Metode penelitian yang kami pakai adalah eksperimen lapangan dan kajian literatur. Teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, eksperimen, dan dengan penggunaan alat. Observasi pengukuran suhu aspal berkala pagi, siang, sore. Eksperimennya menggunakan objek motor ban NMAX Turbo. Lalu alat yang digunakan untuk eh, mencari tahu suhunya itu menggunakan infrared thermometer gun untuk suhu aspal. Lalu lanjut ke teori dasar. Karakteristik aspalnya itu yang pertama sifat thermal, menyerap dan menyimpan panas. Yang kedua, konduktivitas thermal dipengaruhi oleh suhu. Lalu sifat fisiknya adalah semakin tinggi suhu aspal, semakin lunak eh, aspalnya, lalu rapuh pada suhu rendah. Suhu permukaan aspal dipengaruhi oleh radiasi matahari, warna dan tekstur aspalnya, dan kondisi lingkungannya. Aspal juga bersifat termoplastik. Lalu karakteristik ban sepeda motor yaitu fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama menopang beban, yang kedua meredam getaran, yang ketiga memberikan traksi, yang keempat yang selanjutnya jenis konstruksi. Jadi ada dua tipe ban yaitu bias ply dan radial. Yang bias ply ini dinding sampingnya itu kaku. Lalu yang radial ini stabil untuk kecepatan yang tinggi. Jenis komponnya itu ada tiga, setiap ban itu pasti ada.
Yang pertama yang soft, yang kedua yang medium, yang ketiga hard. Yang soft itu daya cengkramnya tinggi, cuman lebih cepat aus. Ini biasanya dipakai pada saat balapan gitu. Lalu yang medium dan hard, medium ini di tengah-tengahnya soft dan hard, yang biasa dipakai untuk sehari-hari medium tuh. Lalu yang hard itu lebih tahan aus, tapi traksinya itu lebih rendah. Lalu karakteristik aspalnya, gesekan ban dengan permukaan jalan, yaitu faktornya yang dipengaruhi beban kendaraan, kecepatan dan gaya gesek, suhu aspal dan ban, tekstur jalan. Jadi suhu tinggi, habis itu karetnya makin melunak, kawasannya meningkat. Hubungan termomekanis suhu dan bannya yaitu suhu aspal berpindah ke ban melalui konduksi panas. Efeknya, kenaikan 10 derajat Celcius dapat mempercepat kawasan ban hingga 15-20%. Kompon ban juga mempengaruhi soft kompon lebih cepat aus di suhu tinggi dibanding hard kompon. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Yang pertama ada faktor thermal, itu suhu udara, radiasi matahari, angin, dan juga faktor mekanis. Yang pertama ada tekstur jalan, beban lalu lintas. Lalu yang ketiga ada faktor kondisi. Ketika jalannya itu sedang hujan atau jalannya sedang basah atau berdebu. Lalu hasil dan pembahasannya setelah seminggu mendata dapat dilihat ini suhunya. Jadi pagi-pagi dan sore itu kurang lebih sama si datanya. Hanya saja yang siang ini titik kritisnya karena memang yang siang ini lebih bisa dipakai untuk penelitian karena seperti yang tadi di teori dasar, semakin panas suhunya, semakin kelihatan eh, keausan bannya. Jadi di pagi hari itu eh, suhunya itu kisaran 30,4 sampai 34,3 derajat Celcius. Lalu untuk siangnya itu 42,7 sampai 48,5 derajat Celcius. Ini puncak suhu tertingginya. Terus saat sore hari itu kisaran 30,1 sampai 32,3 derajat Celcius. Nah, penggunaan pada ban siang hari ini suhu aspalnya itu lebih besar daripada 40 derajat Celcius, yang mana ini mempercepat penurunan kedalaman alur tapak ban. Jadi secara termomekanis, panas menurunkan kekakuan karet ban dan memperbesar gaya gesek abrasif. Kalau ini visual fisiknya, jadi eh, bisa dicek kausan ban itu dengan melihat posisi TWI bannya. Lalu ini juga yang gambar satu dan gambar dua itu sebelum dan gambar tiga dan gambar empat itu sesudah seminggu. Jadi kesimpulannya itu suhu permukaan aspal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kausan ban melalui mekanisme termomekanis. Lalu suhu aspal tertinggi juga terjadi pada siang hari, yaitu kisaran 42,7 sampai 48,5 derajat Celcius, yang menjadi periode paling kritis bagi kausan ban. Lalu yang ketiga, peningkatan suhu menyebabkan degradasi sifat elastis karet ban. Lalu saran yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah dikembangkan dengan menggunakan lebih banyak variabel agar eh, lebih mendetail. Lalu yang kedua ada penggunaan sensor suhu yang terpasang langsung pada kendaraan sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan real time. Lalu mengkaji lebih dalam mengenai interaksi termomekanis antara aspal dan ban. Lalu yang terakhir ada mengkaji dampak jangka panjang suhu aspal terhadap kausan ban dan keterlibatannya terhadap keselamatan. Terima kasih.